Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Anabila dari Prodi PAI semester 6. Di sini saya akan memenuhi tugas hari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Di sini saya memilih salah satu materi, yakni Administrasi Kesiswaan dalam Pendidikan. Untuk saya jelaskan secara singkat. Pengertian administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yakni ad dan miter, yang artinya adalah melayani. Sedangkan administrasi berasal dari bahasa Inggris, yakni administration, yang berarti melayani dan mengarahkan. Sehingga pengertian dari administrasi sendiri ialah sebagai kegiatan yang melayani, membantu, mengatur, dan mengarahkan untuk mencapai tujuan yang tertentu. Dan administrasi kesiswaan ialah pengelolaan administratif yang berkaitan dengan urusan siswa di lingkungan pendidikan. Hal ini mencakup berbagai tugas seperti pendaftaran siswa, pencatatan akademik, pengelolaan data pribadi siswa, dan lain-lain. Pada awalnya, tugas-tugas seperti ini ialah tugas kepala sekolah, akan tetapi kepala sekolah tidak memungkinkan untuk bekerja sendirian sehingga kepala sekolah mengangkat seorang untuk menjadi administrasi kesiswaan. Adapun tujuan dan manfaat dari administrasi kesiswaan ialah yang pertama, melakukan pencatatan murid. Pencatatan murid ini dilakukan semenjak dari proses penerimaan siswa sampai tamat pendidikan di sekolahan tersebut. Hal ini mendokumentasikan informasi penting tentang siswa seperti data diri, riwayat pendidikan, prestasi akademik, dan catatan kesehatan. Ruang lingkup administrasi kesiswaan. Yang pertama adalah penerimaan peserta didik. Penerimaan peserta didik ini biasanya dikelola oleh panitia penerimaan siswa baru atau panitia penerimaan murid baru. Dalam kegiatan ini, kepala sekolah membentuk panitia atau menunjuk beberapa orang guru untuk bertanggung jawab pada tugas tersebut. Yang kedua, yakni kebijakan penerimaan peserta didik, yakni memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di lembaga pendidikan tersebut dengan kondisional yang dapat diterima, sarana prasarana, tenaga kependidikan yang ada, jumlah pendidikan yang tinggal di kelas, dan sebagainya. Yang ketiga, sistem penerimaan peserta didik. Nah, sistem penerimaan peserta didik ini terdapat dari dua macam. Yang pertama, sistem promosi dan sistem seleksi. Sistem promosi ini yakni sistem penerimaan yang tidak menerapkan seleksi dalam penerimaan peserta didik baru. Kemudian, sistem seleksi ialah sistem penerimaan peserta didik baru yang menerapkan seleksi, yaitu melalui seleksi danem, seleksi penelusuran minat dan bakat, seleksi berdasarkan hasil dan nilai ujian masuk. Yang keempat, yakni kriteria penerimaan peserta didik. Patokan-patokan ini yang menentukan bisa atau tidak layaknya seseorang diterima sebagai peserta didik di sekolah tersebut. Kriteria penerimaan peserta didik ada 3 macam. Yang pertama, kriteria acuan patokan. Yang kedua, kriteria acuan norma. Yang ketiga, kriteria berdasar daya tampung. Yang pertama, kriteria acuan patokan. Penerimaan berdasarkan syarat atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian kriteria acuan norma, yakni penerimaan berdasarkan keseluruhan prestasi yang diperoleh, di jumlah dan di rata. Kemudian kriteria berdasarkan daya tampung, yakni penerimaan berdasarkan daya tampung yang telah ditentukan dari sekolah tersebut sehingga memenuhi kriteria ketika dalam cakupan daya tampung yang telah ditentukan. Kemudian pencatatan peserta didik. Yang pertama adalah buku induk atau buku pokok. Buku ini digunakan untuk mencatat data semua anak yang pernah atau sedang mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Nah, buku induk ini berisikan nomor urut, nomor induk, data, dan identitas siswa yang diambil dari formulir pendaftaran. Yang kedua, yakni buku klaper.
Bookkeeper ini guna untuk memudahkan mencari data siswa, apalagi jika belum diketahui nomor induknya. Yang ketiga, yakni buku presensi kelas. Buku ini guna mencatat siswa yang hadir atau tidak hadir dan untuk selanjutnya dihitung persentase kehadiran tiap akhir bulan. Dan yang keempat, yakni buku catatan, bimbingan, dan penyuluhan. Buku ini guna untuk mencatat siswa yang meminta bimbingan dan yang telah mengikuti bimbingan dan penyuluhan. Yang kelima, yakni buku catatan prestasi belajar siswa, yakni untuk mencatat nilai yang didapat dari ulangan harian atau ulangan umum serta nilai-nilai lainnya. Yang keenam, yakni buku raport. Buku raport ini ialah buku yang memuat laporan hasil belajar siswa selama pembelajaran. Dan yang ketujuh, yakni buku mutasi. Buku mutasi ini ialah guna untuk mencatat adanya murid-murid yang pindah dari sekolah satu ke sekolah lainnya. Kemudian tata tertib peserta didik. Tata tertib ini memuat mengenai aturan-aturan yang menyatakan boleh, tidak boleh, layak, tidak layak, benar, tidak benar untuk ditaati oleh peserta didik, dan mengandung hukuman sebagai konsekuensi bagi siswa yang melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan di sekolah tersebut. Itulah penjelasan mengenai administrasi kesiswaan dari saya. Mungkin kalau ada kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.